Shalom Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Oli Jidu Hugiawa. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Misi Nias Barat. Program studi saya teologi. Jadi pada kesempatan ini Bapak Ibu dan saudara-saudari, saya akan menjelaskan materi teologi sistematika 2 antropologi dan hamartologi. Dosen pengampu saya Ibu Erlina Baru, Magister Teologi. Langsung saja pada materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Jadi, teologi sistematika 2 dibagi menjadi 2, yaitu antropologi dan hamartologi. Saya akan menjelaskan kepada kita tentang antropologi. Antropologi pada umumnya menjelaskan tentang manusia. Pandangan-pandangan para ahli, manusia itu diciptakan secara pandangan manusia sendiri. Ada yang mengatakan ada tanpa alasan, atau timbul saja manusia tanpa pencipta, maksudnya gitu. Ada pendapat juga mengatakan manusia itu dari pertumbuhan kera, dimulai dari kera menjadi manusia. Jadi itu sebagai pandangan manusia. Jika kita lihat dari pandangan Alkitab bahwa manusia itu diciptakan Allah sendiri. Allah sendiri yang langsung menciptakan manusia, dan manusia diciptakan dari debu tanah. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari, ini masih pendahuluan tentang manusia ini, siapa yang menciptakan dan dari mana asal usul manusia. Jadi saya akan menjelaskan kepada kita tentang antropologi ini. Perlu kita ketahui pencipta seluruh bumi atau seluruh segala sesuatunya yang telah ada pada saat ini. Perlu kita ketahui itu Bapak Ibu dan saudara-saudari. Jika kita lihat dari Alkitab Perjanjian Lama, permulaan atau sejarah kejadian penciptaan dari Kejadian pasal 1 sampai pasal 2, mungkin di situ sudah dijelaskan secara tertera kepada kita tentang penciptaan ini. Jadi segala sesuatunya itu bisa ada karena ada seorang yang menciptakan. Seperti pada saat ini kita sedang menggunakan handphone. Pasti handphone ini ada penciptanya. Dari salah seorang manusia yang menciptakan handphone sehingga pada saat ini bisa kita gunakan secara berkomunikasi langsung atau berkomunikasi melalui jaringan yang kita perlukan dimanapun kita berada. Bapak Ibu dan saudara-saudari, jika kita lihat juga pencipta ini memerlukan apa yang dia butuhkan, dan pencipta ini memiliki maksud terhadap ciptaannya tersebut. Ia menciptakan sesuatu itu untuk memiliki tujuan yang luar biasa, atau bisa kita katakan tujuannya ini bermakna atau bermakna ke depannya, atau berfaedah bagi seluruh yang membutuhkannya. Jadi begitu juga dengan manusia pada waktu manusia diciptakan Bapak Ibu dan saudara-saudari. Allah menciptakan manusia, mungkin Allah bukan hanya mungkin, tapi Allah sudah memiliki maksud dan tujuan. Sebelumnya dulu kita harus tahu sejarah kenapa Allah menciptakan manusia. Pertama dulu, ya, manusia ini yang menjadi tuan di atas segala ciptaan Allah yang lain, baik itu bumi, baik itu hewan-hewan peliharaan, tumbuh-tumbuhan di bawah laut, di atas udara, apapun itu yang diciptakan Allah. Tuhan memberikan kesempatan untuk manusia untuk menjadi Tuhan atas segala ciptaan yang lain. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari, itu salah satu tujuan Allah menciptakan manusia. Dan keduanya, yaitu yang lebih pentingnya, yaitu untuk mengasihi Allah. Allah menciptakan manusia agar ada yang dapat memuji dan menyembah Allah. Karena Allah sebelumnya sudah membuang malaikat Lucifer, yang sebelumnya semua malaikat itu diciptakan oleh Allah untuk memuji dan memuliakan nama Allah. Tetapi Lucifer ini memiliki
uh, hati yang sombong terhadap Allah, ingin berkehendak menjadi seperti Allah, ingin berkehendak menyamai seluruh ciptaan Allah, menyamai Allah maksudnya. Jadi Lucifer ini orangnya sombong. Maka Allah membuang Lucifer sehingga Lucifer tidak lagi ditempatkan di tempat di mana memuji dan memuliakan nama Tuhan Allah semesta alam. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari, itu latar belakang kenapa manusia diciptakan. Karena Allah menginginkan manusia agar manusia agar manusia dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan Allah yang esa itu. Bapak Ibu dan saudara-saudari, manusia pertama, jika kita lihat dari latar belakang Alkitab, manusia pertama itu Adam dan Hawa. Dan kita lihat asal usul manusia itu dibuat dari debu tanah. Jika kita lihat debu tanah ini tidak berguna Bapak Ibu, tapi Allah mempergunakan debu tanah ini untuk memiliki tujuan yang luar biasa. Jadi Allah memiliki tujuan bagi kehidupan kita ini luar biasa Bapak Ibu. Jangan kita lihat dari penciptaannya, kenapa harus dari debu tanah? Mengapa bukan langsung Allah menciptakannya dari sesuatu yang istimewa begitu? Tapi ini dari debu tanah. Jadi Allah memerlukan kita dari kecil atau dari yang tidak berguna dipergunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Allah, Allah yang esa. Bapak Ibu dan saudara-saudari, manusia juga diciptakan memiliki potensi-potensi yang dikaruniakan oleh Allah. Agar kita dapat mengetahui potensi-potensi ini ya Bapak Ibu, kita harus mempelajarinya di materi yang saya sampaikan pada saat ini. Pertama dulu, kita mengerti potensi yang pertama itu karunia memiliki roh atau karunia urapan dari Allah. Roh ini yang diberikan Allah, roh untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi Allah mengaruniakan dalam kehidupan kita ini roh untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik, jika kita lihat nanti dari ayat-ayat Alkitab yang akan menjelaskan kepada kita roh bagaimana dan roh itu seperti apa. Jadi saya menyimpulkan bagi kita Bapak Ibu dan saudara-saudari, roh yang kita miliki itu bagaimana roh yang dapat bersama dengan Allah, atau roh yang diinginkan Allah untuk memuji dan memuliakan nama Allah. Ia tidak menginginkan roh kita jatuh dalam dosa atau gangguan-gangguan iblis. Bapak Ibu dan saudara-saudari, potensi yang kedua yaitu kekreatifan. Jika kita lihat kekreatifan kita pada saat ini Bapak Ibu, jika kita tidak diberikan kekreatifan, maka kita pada saat ini tidak ada yang istimewa atau tidak ada yang luar biasa, biasa-biasa aja di depan kita. Kita kira itu sama saja dengan seperti saya sendiri, baik dia memiliki sekolah atau tidak, karena tidak memiliki potensi kekreatifan. Jadi Allah mengaruniakan kepada kita potensi kekreatifan ini untuk melakukan apa yang menjadi tugas kita terhadap Allah. Jadi potensi kekreatifan ini perlu kita kembangkan karena ada tujuan dan maksud dari Allah Bapak Ibu. Jadi potensi yang saya maksud di sini yaitu kekreatifan akal dan pikiran kita terhadap ciptaan-ciptaan Allah. Bagaimana kekreatifan kita untuk mengatur ciptaan-ciptaan Allah ini atau mengembangkan ciptaan-ciptaan Allah ini. Jadi kekreatifan kita juga terlebih dahulu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang potensi yang kedua yang itu. Jadi potensi yang selanjutnya itu potensi bagaimana kita dapat belajar atau potensi untuk menciptakan segala sesuatu. Jadi itu hasil dari pemikiran kita.
Jadi itu yang dikaruniakan oleh Allah. Yang keempat yaitu potensi mengelola atau menjadi tuan atas ciptaan. Potensi ini kita perlukan karena Tuhan menginginkan kita juga untuk memelihara segala ciptaan yang ada di bumi. Baik itu yang ada di laut, di atas bumi maupun di udara. Jadi kita menjadi tuan atas mereka. Jadi potensi yang diberikan Allah ini luar biasa dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kita dapat mengelola segala sesuatunya itu karena kehendak Allah. Ia memberikan kita potensi. Dan banyak lagi potensi-potensi yang dapat kita mengerti, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Yang kelimanya itu potensi bagaimana kita belajar. Potensi kita dalam apa yang menjadi kelebihan kita. Jadi setiap kita ini memiliki potensi kelebihan secara individual. Kita memiliki potensi dalam belajar, baik itu dalam berkhotbah, baik itu dalam menceritakan sejarah ciptaan sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Baik itu penginjilan, kita diberikan potensi-potensi begitu, Bapak Ibu. Bagaimana kita dapat mengolahnya, Bapak Ibu dan saudara-saudari? Kita harus berada dalam Tuhan. Agar kita dapat melihat apa potensi yang dikaruniakan Tuhan kepada kita, maka kita harus belajar kepada Tuhan. Kita harus memiliki hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi begitu penjelasan yang saya sampaikan kepada kita, agar kita dapat mengerti dan memahami tentang manusia ini dan sejarah manusia ini dan kenapa diciptakan manusia, mengapa, apa tujuan Allah menciptakan manusia. Jadi materi yang selanjutnya yaitu Bapak Ibu dan saudara-saudari yaitu hamartologi. Hamartologi ini pada umumnya menjelaskan tentang dosa. Jadi jika kita lihat asal usul dosa tadi saya sudah menjelaskan kepada kita, yaitu pertama dulu asal usul dosa itu dari malaikat. Malaikat itu yaitu Lucifer yang menyembunyikan diri di hadapan Tuhan. Dan jika kita lihat asal usul dosa terhadap manusia, yaitu asal usulnya dari Adam dan Hawa. Pertama kali melakukan dosa di dunia ini yaitu Adam dan Hawa. Mereka digoda oleh ular untuk memakan buah pohon pengetahuan yang dilarang Allah itu. Karena Hawa dan Adam memiliki kehendak bebas untuk memilih apa yang mereka mau. Kehendak bebas itu yang dikaruniakan Allah kepada mereka. Jadi Adam dan Hawa ini sebelum jatuh dalam dosa, Bapak Ibu, mereka itu sudah dikaruniakan Allah untuk tidak mati secara fisik, bahkan mati secara rohani juga, Bapak Ibu. Tapi karena mereka sudah jatuh dalam dosa, maka mereka bisa mati secara fisik. Bahkan kita lihat pada saat ini umur yang dikaruniakan Allah itu tidak panjang. Mungkin dulu itu sampai 900-an umur mereka. Dari perjanjian lama ke 500-an tahun lah umur mereka. Tapi sekarang bisa kita lihat nggak sampai 100 tahun. Bahkan ada yang 20 tahun sudah meninggal. Karena dosa tadi, Bapak Ibu. Yang sebenarnya Allah tidak menginginkan manusia itu mati secara fisik. Dan jika kita lihat mati secara rohani, Bapak Ibu, karena dosa juga atau dampak dari dosa itu, maka manusia itu mati secara rohani juga, Bapak Ibu. Kematian secara rohani yang dialami manusia itu kejauhan antara Allah dan manusia. Pada saat manusia pertama jatuh dalam dosa, maka Allah mengusir mereka di Taman Eden yang indah itu, yang dikaruniakan Allah itu, yang diberikan Allah itu kepada manusia. Jadi Allah benci dengan dosa. Ia menjauhkan dosa itu dalam kehidupan, dalam kehidupannya begitu.
Pada saat itu Bapak Ibu dan saudara-saudari, Allah masih mengasihi manusia, di mana Allah menutupi manusia dengan kulit binatang agar manusia itu dapat melakukan apa yang menjadi tugas mereka ke depannya. Dan Allah juga berjanji akan ada penebus yang menebus dosa-dosa manusia, itu Yesus Kristus juru selamat yang sudah kita lihat pada saat ini telah menolong dan menyucikan kita kembali di hadapan Tuhan, atau mempereratkan hubungan kita lagi kepada Tuhan. Ia berkorban untuk dosa kita, Bapak Ibu. Ia dihina, dicaci maki untuk dosa kita, untuk menebus dosa kita kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari, saya dan Bapak Ibu dan saudara-saudari tidak ada lagi dosa. Tapi karena hal kedagingan kita, maka kita masih melakukan dosa. Baik itu dosa yang sekarang. Tapi jika Bapak Ibu dan saudara-saudari sudah percaya kepada Yesus Kristus, maka dosa Bapak Ibu dan saya dihapuskan di hadapan Tuhan. Baik itu dosa dari nenek moyang kita, dosa sekarang maupun dosa yang akan datang. Karena jika kita percaya bahwa Yesus sebagai juru selamat kita, maka dosa kita sudah dihapuskan dari dunia ini. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari, dosa ini perlu kita pahami secara pemahaman kita, atau bisa kita juga memahami secara alkitabiah, di mana dosa dan Allah ini tidak memiliki hubungan yang erat, tapi jauh banget, tidak ada ukuran hubungan mereka ini, jauh banget hubungan Tuhan dengan dosa ini. Karena dosa dan Tuhan tidak suka dengan dosa, membenci dosa. Bahkan Tuhan membenci apa yang tidak baik yang dapat dilakukan manusia. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari, dosa ini perlu kita pahami dan dampak-dampak dosa ini dalam kehidupan kita. Mungkin sudah saya menjelaskan sebagian dampak dosa tadi. Dan seterusnya saya akan menjelaskan dampak dosa ini, yaitu dosa dapat menimbulkan ketidaknyamanan dalam kehidupan kita, atau bahkan terhadap saudara-saudara kita, bahkan keluarga kita, Bapak Ibu. Karena kita dapat melakukan dosa, maka dampaknya itu ketidaknyamanan terhadap saudara-saudara kita. Karena kita tahu kita sudah melakukan dosa di hadapannya, mengapa kita harus bisa bersama-sama dengannya? Saya sudah melakukan dosa tadi untuk dia, jadi saya tidak nyaman lagi bersama-sama dengan dia. Karena dosa tadi, Bapak, yang dapat membuat kita tidak nyaman. Dan keduanya itu, dampak dari dosa ini itu kejauhan kita daripada Allah. Karena dosa dan Allah tadi sudah saya jelaskan bahwa Allah dan dosa itu tidak memiliki hubungan yang erat, tapi jauh hubungan mereka, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari, mari kita meninggalkan dosa itu dari sekarang. Bahkan saya juga menghimbau Bapak Ibu untuk mempelajari apa dari akibat-akibat dosa ini. Jika kita masih belum bertobat, maka kita dapat melihat apa akibat-akibat dosa ini. Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita belajar dari materi hamartologi ini agar kita dapat mengenal hidup kita dan kita dapat mengenal dosa apa yang kita lakukan dan dampak dari dosa tersebut. Saya menghimbau kita semua untuk meninggalkan dosa agar kita dapat diindahkan di mata Tuhan. Karena firman Tuhan yang mengatakan Ia baik kepada orang yang berlindung kepadanya. Itu terambil dari Nahum pasal 1 ayat 7, Bapak Ibu. Dan Allah juga menginginkan kita diselamatkan dari dosa-dosa itu, di mana Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia dan agar manusia itu dapat memperoleh hidup yang kekal. Dengan percaya kepada Yesus, maka kita memperoleh hidup yang kekal itu yang dikaruniakan Allah kepada kita di kedatangannya yang kedua kali. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari, begitu saja materi tentang antropologi dan hamartologi ini, biar materi ini dapat menghibur dan menjelaskan kepada kita
dapat membantu wawasan kita dan membuka cakrawala pemikiran kita tentang materi ini. Jadi itu saja materi yang saya sampaikan. Dari kelemahan kekurangan saya untuk menyampaikan materi ini, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembali menyapa kita dengan sapaan dalam bahasa daerahnya, yaitu Yahoo. Shalom Bapak Ibu dan saudara. Shalom.